Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Ya. Barang siapa yang menjadikan kehidupan akhirat itu orientasi hidupnya, cita-citanya, dan perhatian dalam kehidupannya, maka Allah jadikan kekayaannya ada di hatinya. Dan Allah akan bereskan seluruh permasalahan hidupnya. Dan dunia akan mendatanginya dalam kondisi eh, tidak bisa menolak. Ya. Betapapun banyak yang menghalanginya untuk mendapatkan rizki itu, maka rizki itu akan tetap mendatanginya. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia menjadi orientasinya, perhatiannya, ya, maka Allah jadikan kefakiran itu selalu ada di depan matanya. Seakan gak pernah akan kecukupan karena terus berada di depan matanya. Wafarraqallahu lahu syamlah. Dan permasalahannya tidak diberikan bantuan oleh Allah sehingga bertumpuk-tumpuk masalah hidupnya. Walam ta'tihi minad dunya ya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan. Dia nggak ada rezeki bonus. Padahal dalam kehidupan orang beriman itu seperti disebut di surat Fatir ayat 30, wa yazidahum min fadlih. Ada bonusnya ya. Seharusnya rezekinya 1 juta, Allah kasih lebih dari 1 juta. Ya. Hadis rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Maka hadis ini sangat bersesuaian dengan keberadaan kita yang hari ini berada di detik-detik akhir bulan Dzulhijjah. Ya. Paling tidak hari tanggal 16 itu hari apa? Hari Rabu ya. Apa hari Selasa ya? Hari Selasa kali ya. Hari Selasa kita sudah masuk eh, bulan Muharram. Ya. Sehingga kita berada di hari-hari terakhir dari bulan Dzulhijjah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 221 ya, menjelaskan tentang apa hasil dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Maka di ayat 200 itu Allah menjelaskan orang yang di bulan Dzulhijjah ini ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang lulus. Ya.
Apa ciri khas orang yang gagal? Ya, maka Al-Quran mengatakan, "Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Yang gagal itu orang yang keinginannya hanya ingin sukses dunia saja. Ya. Bahkan kriterianya nggak ada. Pokoknya apa aja kepingin didapatkan di dunia ini. Mau halal, mau haram, mau ya. Dan orang seperti ini di akhirat tidak mendapat apa-apa. Yang sukses, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sukses dia ingin mendapatkan kesuksesan dunia yang baik, kesuksesan akhirat yang baik, utamanya selamat dari api neraka. Ya. Terus apa hubungannya dengan hadis yang kita baca? Hadis itu mengingatkan ya, antara dunia kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini satu kesatuan. Ya. Maka cara untuk mendapatkan fid dunya hasanah tetap harus dilakukan ya dengan merintis fil akhirati hasanah. Ya. Jadi kalau kamu menjadi tadi mangkanatil akhiratu hammahu ya. Hidup semua harus untuk akhirat ya. Mungkin dia kerja ya semua orang kerja kan ya. Tapi saya kerja ini insya Allah hasilnya buat infak, insya Allah hasilnya buat keluarga, insya Allah hasilnya buat menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Oh kalau ada yang haram saya nggak mau. Ya. Oh kalau ada yang merugikan orang saya nggak mau. Nah, itu namanya orang yang hidup dunia tapi tetap memperhatikan akhiratnya. Ya. Semua orang juga olahraga. Ya. Tapi kamu olahraga untuk apa? Biar sehat. Kalau sehat, nggak, mau ngajinya enak, mau sholat enak, ya, mau lama-lama qiyamul lail enak, ya. Maka olahraga pun yang seperti ini insya Allah menjadi olahraga yang mengandung makna akhirat. Kenapa? Karena niatnya. Ya. Niat olahraganya untuk kepentingan akhirat yang lebih baik. Ya. Nah, pola seperti inilah yang akan membuat manusia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Jadi nggak ada istilah fid dunya hasanah itu dan fil akhirati hasanah itu mulainya dari dunia. Ya. Saya kerja dulu ya, buat apa? Buat ngumpulin duit. Ya. Nanti kalau sudah dapat, baru saya infak. Nggak bisa begitu. Ya. Nyari duit dan infak itu harus satu paket. Ya. Sebagaimana belajar dan mengajarkan harus satu paket. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Bukan nunggu jadi profesor dulu baru ngajar. Ya. Jadi kalau bisa memadukan apa yang disebut dalam surat Ali Imran, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Siap berinfak baik dengan penghasilan yang sedikit maupun penghasilan yang banyak. Itulah yang dimaksud orang yang atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Maka menjadi laik orang yang diselamatkan oleh Allah dari adab neraka insyaallah. Ya. Pemahaman seperti ini disebut di surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Siapa yang hidupnya fokus untuk urusan akhirat, insya Allah kehidupan dunianya dihandle oleh Allah, dikembangkan oleh Allah. Wa man kana yuridu harthad dunya. Siapa yang fokusnya untuk dunia, ya dikasih.
ya, berhasil pin kaya bisa kaya ya. Ya, tapi dampaknya bahaya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Di akhirat malah nggak dapat apa-apa. Ya. Menjadi pilot di akhirat karena nggak dapat bakal bekal apa-apa. Nah, inilah peringatan untuk kita dalam rangka mengingatkan detik-detik akhir, detik-detik akhir dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahmakumullah, kembali Allah mengingatkan kepada kita bahwa niat utama belajar Al-Quran harus tazkiratan. Ya. Memang ada yang nggak tazkiratan. Ya. Ada. Ya. Jadi belajar Al-Quran apa? Ilman. Sekedar tahu aja. Ya. Oh surat Toha isinya begini ya. Oh surat Maryam bisa begitu. Sudah ya. Maka disebut tazkiratan kalau orang beriman itu ya setiap selesai belajar Al-Quran selalu kepikiran ya. Tadi itu apa yang bisa saya amalkan ya. Mana yang belum bisa saya amalkan ya. Kendalanya apa kok saya nggak bisa mengamalkan ayat yang saya tadabburi ini ya. Itu baru namanya tazkiratan ya. Jadi belajar Al-Qur'annya betul-betul untuk membuat dirinya agar semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah siapa yang rajin belajar Al-Quran, ya, insya Allah akan menjadi orang yang tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah berbarengan kedatangan dua jenis manusia. Ya. Yang satunya bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Orangnya buta, orangnya istilah sekarang itu dari kelas bawah. Ya. Istilahnya orangnya nggak potensial buat dakwah ke depan. Ya. Istilahnya orang yang miskin. Ya. Ini bukan menghasilkan duit. Ini yang ada kita harus ngasih duit ini. Ya. Ya, itu lebih maktum. Nah, yang satu tokoh Quraisy. Jangan ditanya potensinya, jangan tanya hartanya, jangan ditanya ya eh, dukungan dukungan masyarakat terhadapnya namanya juga tokoh. Ya. Bedanya kalau Ibnu Maktum dengan segala kekurangan keduniaan tapi punya sifat yakhsha, rasa takut kepada Allah. Ini banyak ya, banyak potensi ya kaya, ya tokoh, punya pengaruh tapi nggak punya yakhsha. Istihad Rasulullah pentingin aja tokoh ini potensial nih kalau dia beriman insya Allah ya. Istihad Rasulullah begitu ya. Tapi ditegur oleh Allah. Enggak begitu berdakwah itu. Ya. Berdakwah itu utamakan yang punya yakhsha ini. Ya. Punya potensi yakhsha. Ya. Betapapun banyak kekurangan-kekurangan yang lain. Ya. Misalkan Allah ingin ngasih tahu.
bagi pembelajar Al-Quran, ya, bagi audien dakwah atau bagi mad'u istilahnya, itu nomor satu adalah yakhsha targetnya. Ya. Maka Allah katakan wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ya, yang betul-betul datang dengan penuh perjuangan yas'a dan dia sudah punya modal yakhsha. Malah kamu cuekin fa anta anhu talaha katanya. Ya. Quran ini bukan sumber informasi tapi sumber tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa dzakarah. Siapa yang mau dia bisa ambil manfaat. Abdullah bin Maktum itulah orang yang syaa, orang yang punya kemauan. Ya. Sementara tokoh Quraisy ini nggak punya, ya, nggak punya yakhsha, nggak punya syaa, ya. Yang ada adalah Allah sebut, ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna. Yang ada ini orang istaghna, dia nggak butuh dia itu, ya. Ya, seharusnya dakwah itu dua-duanya butuh kan, tapi ini Rasulullah butuh, dianya nggak butuh. Fa antalahu tasadda. Kamu malah begitu penuh perhatian, menyambut. Nggak begitu cara berdakwah yang benar gitu ya. Ya, ya itulah insya Allah pesan awal dari surat Toha ini ya. Maka agar tumbuh rasa tadzkirah liman yakhsha ya, maka Allah katakan ya, Al-Quran ini datangnya dari Allah yang prestasinya menciptakan bumi ya, dan langit yang tinggi artinya yang 7 lapis. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya. Jadi berhak dong orang punya prestasi sebesar ini terus minta, ayo jadikan Quran berdepan hidupmu. Ya. Kalau ada yang lain mau begitu, seakan Allah tanya prestasinya apa dia? Ya. Nggak ada prestasinya, kok minta di diutamakan, nggak mungkin. Ya. Apalagi di sini ardhanya itu didahulukan bahwa Allah itu prestasinya menciptakan bumi. Ya. Biasanya kalau Allah menyebut pencipta pencipta alam semesta, biasanya langit dulu, baru bumi. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ya. Tapi di sini arda dulu. Ya. Ini hanya menyesuaikan dengan temanya. Kan temanya tentang Al-Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Adanya di mana Quran? Sebenarnya di bumi. Maka ayatnya menyesuaikan. Sehingga Allah perlu menyebut bumi dulu. Ini dari Allah yang menciptakan bumi. Ya. Atau kemarin kita bahas tanzilan di sini namanya maf'ul mutlak. Ya. Inilah Quran yang benar-benar diturunkan dari Allah yang Maha Pencipta bumi dan langit yang tinggi. Ya. Allah yang Ar-Rahman. Jadi mirip surat Ar-Rahman. Ya. Di balik adanya Al-Quran itu menunjukkan sifat Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ya. Dan pengertian Ar-Rahman apa? Ya. Rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang beriman rahim. Gak akan ada ayat wa kana bil mu'minina rahmana, itu gak ada. Ya. Kalau untuk orang beriman Allah tuh menyebut dirinya rahim. Ya.
Jadi kalau Allah menyebut di balik Al-Quran itu karena dirinya yang Ar-Rahman, berarti apa? Peluangnya semua manusia bisa beriman dengan Al-Quran. Ya, semua manusia. Ya. Yang penting dia bisa memposisikan Al-Quran sebagai tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Ya. Kalau belum apa-apa sudah benci, sudah ngecam, kritik sama Al-Quran, ya gimana bisa dapat hidayah? Ya. Coba terima dulu Al-Quran ini. Ya. Ya. Senangi dulu, insya Allah kamu akan dibuka oleh Allah pintu hidayah untuk Al-Quran. Nah, itu yang kenapa di sini Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Sebagaimana di ayat yang lain, Ar-Rahman dalam rangka apa tuh Allah Rahman utamanya? Allamal Quran. Allah yang luas rahmatnya ini salah satu bukti nomor satunya adalah mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Ya. Baru nanti ya nikmat-nikmat yang lain. Nikmat penciptaan manusia. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal jana min marijim min nar. Nah Allah minta Al-Quran ini harus diimani, harus dijadikan rujukan dalam kehidupan sehingga menjadi pedoman, satu-satunya pedoman. Kenapa? Ya, karena semua yang ada di langit dan di bumi ini dan di antara keduanya itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Wa ma bainahuma. Ya. Jadi ya, pemahamannya seperti apa kalau begitu? Ya. Pemahamannya seperti ayat fa'aina tadhhabun. Ya. Kamu nggak mau Al-Quran itu maksudnya apa sih? Ya. Maksudnya misalnya saya dengan Al-Quran tuh biar hidup lebih enak. Nah bagaimana bisa enak? Ya, sementara yang akan kamu raih itu milik Allah. Ya. Mau kemana kamu? Ya. Semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus kamu nggak mau sama Al-Quran seakan-akan kayak kamu yang berkuasa di langit dan bumi ini. Kayak kamu bisa ngatur gitu ya. Padahal kamu nggak punya kemampuan ngatur apalagi menguasai. Hanya milik Allah. Ya. Jadi seharusnya karena kamu wahai manusia istilahnya makhluk miskin. Ya ayuhan nasu antumul fuqara. Ya. Di surat Fatir ya. Ya. Kalau udah fuqara gitu ya seharusnya kembali kepada Allah yang maha kaya, ghaniyun. Ya. Karena yang kamu ingin kejar-kejar itu sebetulnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau lewat mana sebetulnya kamu akan berhadapan dengan Allah. Ya. Kalau istilah yang lain wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Kamu nggak mau sama Al-Quran, padahal mau nggak mau kamu akan berhadapan dengan hari akhirat yang penentunya adalah saya. Ya. Kamu nggak mau dengan Quran, alasannya biar mendapatkan semua kepentingan yang ada di alam semesta ini yang disebut dengan ula. Ya. Dan itu juga penguasanya, penentunya saya juga. Ya. Jangan dikira kalau kamu nggak mau dengan Al-Quran, terus kamu bisa ngatur kehidupanmu sendiri. Ya. Saya bisa kaya kok, saya bisa bahagia kok, saya bisa beres hidup saya nggak mungkin. Ya. Ya. Dengan kembali kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang punya kekuasaan langit dan bumi dan di antara keduanya
itulah justru yang akan membawa kehidupan yang baik. Ya. Bahkan Allah katakan, wa ma tahta tsara. Ya. Tahta tsara berarti apa maksudnya? Bumi dan isinya. Ya. Tahta tsara. Apa yang ada dalam bumi itu? Bumi itu kan ada airnya, ada emasnya, ada minyaknya. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau Allah Maha Kuasa ya, negara-negara Arab yang pemerintahannya sangat mendukung Israel itu ya mentang-mentang Allah kasih kekayaan minyak, kalau mau hari ini juga dihentikan oleh Allah ya. Gimana kalau nggak keluar lagi itu ya, minyak itu ya, maka jangan sampai nunggu, harus nggak keluar dulu baru beriman ya. Padahal SOP itu sebuah kepastian. Kalau kamu dikasih hidup enak oleh Allah, terus kamu kufur, maka bisa kenikmatan itu dicabut. Ya. Apa yang ada di surat An-Nahl. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya. Ini contoh negeri yang taat kepada Allah semua dikasih. Tapi kalau kufur, fakafarat bi an'umillah, dirubah oleh Allah ya, kelaparan, kekurangan menjadi pakaiannya. Berarti sangat nempel. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ya. Ya, sebelumnya Allah katakan wa ma fil ardi, apa yang ada dalam bumi ya. Ya. Maka Allah yang tegaskan ya, memang bumi global kan ya, ya. Maka Allah diingatkan dan kekayaan yang terkandung wama tahta tsara ya, itu juga milik Allah Subhanahu wa taala, emasnya, nikelnya, semuanya itu ya, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah punya keunggulan yang disebut dengan wa in tajhar bil qauli ya, dan semua yang kamu ucapkan itu baik rahasia ya ataupun apa istilahnya baru rencana itu sudah diketahui oleh Allah ya. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya. Biasanya sirra itu lawan katanya apa? Jahro ya. Tapi sini disebut dengan akhfa ya. Jadi akhfa itu lebih memiliki kerahasiaan. Allah tahu segala yang rahasia dan yang apa cikal bakal rahasia. Ya. Jadi sebutlah bahwa besok pagi insya Allah misalnya kita akan pergi ke satu tempat. Ya. Kita nggak ngomong kepada siapa-siapa, itu Allah tahu. Ya'lam apa yang kamu rencanakan ya, atau sir yang tidak pernah kamu kasih tahu ke siapa. Ya. Nah, ketika kamu pergi, itu kan bisa jadi ada peristiwa-peristiwa yang kita sendiri nggak tahu. Ya. Apa sebelum pergi itu, ya misalnya, oh ternyata ban mobilnya pecah misalnya. Ya. Apa sebelum pergi itu ternyata sakit perut misalnya. Ya. Orang yang sendiri nggak tahu hal-hal yang akan terjadi dirinya, itulah yang dimaksud dengan akhfa. Ya. Sesuatu yang lebih rahasia lagi sampai-sampai orangnya aja nggak tahu. Nah Allah tapi tahu. Ya.
Mungkin kamu tahu, insya Allah besok saya pergi ke Surabaya. Allah tahu. Ya. Tadi di perjalanan itu mau terjadi apa, hanya Allah yang tahu. Ya. Bahwa nanti di perjalanan kamu ya, katakan beli makanan A, makanan B yang saat ini kamu nggak tahu, tapi Allah udah tahu duluan. Nah, itu namanya akhfa. Ya. Ataupun akhfa diambil dari kata fi'il madhi, artinya yang disembunyikan oleh manusia. Ya. Jadi akhfa dengan pemahaman apa yang nggak diketahui manusia tapi Allah udah tahu, itu juga disebut di surat Al-A'la ya. Ya. الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Allah tahu ya yang kelihatan dan yang belum terlihatan ya. Terus ini lebih anu lagi, yang rahasia bagi orang lain bahkan yang kamu sendiri juga belum tahu ya. Itu juga Allah sudah tahu lebih dahulu ya. Apa iya Allah yang punya kemampuan seperti ini, kemudian manusia nggak meyakini kalamnya, nasihatnya, ya. Belum kamu lakukan aja tahu, ya. Berarti Al-Quran itu memiliki ya berbagai macam keunggulan dalam kehidupan ini sebagaimana dari sumber Allah yang memiliki berbagai macam keunggulan yang disebut di ayat ini. Ya. Keunggulan khalaqal arda was samawatil ula. Keunggulan alal arsy istawa. Ar-Rahmanu alal arsy istawa dan lain sebagainya. Ya. Maka dengan penjelasan Allah seperti ini, manusia seharusnya enggak ada pilihan kecuali bertauhid. Allahu la ilaha illahu. Ya. Sudah seharusnya manusia mengakui bahwa Allah itu memiliki al-asma'ul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Ya. Maka dengan asma'ul husna ya yang sering dipahami oleh manusia ya, istilahnya dengan Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus dan seterusnya ya. Ya, walaupun ya sebetulnya tidak ada anjuran kita harus mewiridkan begitu ya. Ya. Karena apa? Karena ya walaupun kalau baca juga nggak ada catatan apa-apa, tapi kalau nggak baca juga bukan berarti wah kamu nggak melaksanakan sunnah ya nggak ada begitu. Ya. Kenapa? Karena siapa yang membaca Al-Quran pasti dia membaca Asmaul Husna. Ya. Inilah keunggulan Al-Quran. Tapi orang yang mewiridkan Asmaul Husna itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Ya. Sayang sekali kalau karena baca itu dia merasa nggak perlu lagi baca Quran. Ya. Padahal itu cuma ringkasan dari Asmaul Husna. Asmaul Husna sungguhnya ya apa yang kamu baca dalam Al-Quran. Ya. Sesekali kamu membaca Allah itu Ghafurur Rahim. Ya, ada maknanya sendiri. Sesekali Allah menyebut dirinya Ar-Rahimul Ghafur. Ya, itu semua memiliki makna tersendiri. Kenapa Ghafur Rahim? Kenapa Rahim dulu baru Ghafur? Ya. Di ayat ini Allah menyebut dirinya Ghafir. Di ayat ini Allah menyebut Ghaffar. Ya. Di ayat yang lain Allah menyebut dirinya Ghafur, ada Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur. Semua Asmaul Husna. Yang tidak ada dalam rangkaian Asmaul Husna itu yang
Orang lebih mengenal 99 ya. Padahal aslinya lebih dari itu. Ya. Itu cuma apa istilahnya rondonnya ya kok rondon apa sekilasnya ya. Sekilas dari sekian Asmaul Husna, ya, cuplikannya gitulah ya. Maka dikatakan oleh para ulama ya, siapa yang ya mangkana lillahi ya mangkana lillahi ma'rifah fahuwa aqrab ya. Barang siapa yang punya rasa kenal dengan Allah melalui pentingnya Asmaul Husna, maka dirinya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa yang lebih kenal dengan Allah, maka akan lebih banyak ibadahnya. Dan siapa yang lebih banyak ibadahnya, akan lebih banyak ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ya, memahami al-asmaul husna ya. Maka penting memahami asmaul husna itu harus langsung lewat Al-Qur'an ya. Di ayat ini Allah menyebut ya, inna rabbaka ala kulli syai'in hafidh ya. Di ayat lain mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Oh, kenapa di sini sebut hafidh, sini sebut dengan hafidh ya. Ya, maka Asmaul Husna akan menjelaskan ya, ilmu tentang tafsir Asmaul Husna akan mengatakan. Jadi hafidh itu bahwa Allah Maha ya kalau bahasa sekarang itu seperti nge-save gitu ya. Apa yang kamu lakukan itu di-save oleh Allah. Yang baik disimpan, yang jelek disimpan, yang kecil disimpan. Apalagi yang besar disimpan, yang sedang semua disimpan. Ya, enggak ada yang lewat begitu aja. Ya. Sehingga penting dari sifat Allah yang hafidh, ya, orang sering berdoa, ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Tolong tutupi ya Allah, ya. Tolong delete ya Allah yang jelek-jelek itu. Ya. Sedangkan hafidh, Allah hafidh terkait dengan penjagaan ya agar manusia selamat ya. Apakah enggak dirugikan oleh katakan bakteri tertentu misalnya ya. Apakah disakiti orang ya, itu terkait dengan Allah yang hafidh ya. Maka motivasi berAl-Quran di surat Toha itu berhenti sampai di ayat 9, ayat 8 ini. Ya. Begitu ayat 9, ya, temanya sudah berubah. Ya. Temanya ingin menjelaskan contoh orang yang punya keyakinan dengan wahyu, punya pemahaman tentang Allah seperti di ayat ini 4, 5 dan seterusnya itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Maka penting sebagaimana di ayat surat lain juga diawali dengan wahal ataka hadits Musa. Ya. Atau di nasihat juga ada. Atau bahkan musuhnya Musa pun Allah minta kamu pahami. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Ya. Maka Musa lah contoh orang yang paling uh, dekat dengan wahyu Allah. Ya. Sehingga jadilah Musa itu orang yang dipilih oleh Allah. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ya. Jadi dengan wahyu itulah manusia insya Allah menjadi makhluk yang dipilih oleh Allah. Ya. Di surat Al-A'raf, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Ya. Maka amal orang yang
Dekat dengan wahyu itu apa? Menjalankan isinya. Fakhudh ma ataituka. Jalankan apa yang saya jelaskan ini dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Kaji kita malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian memaparkan tafsir Quran Surat Toha. Alhamdulillah hari ini kita sampai di ayat 9. Eh, eh, Bagaimana untuk sesi tanya jawabnya Ustaz? Iya, silakan. Ya, Alhamdulillah Ustaz buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah yang untuk ingin menanyakan bisa raise hand atau langsung buka mic-nya atau bisa juga melalui kolom chat. Ya, Alhamdulillah sudah ada raise hand dari Bunda Amalia Ida. Ya, tafadholi Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Sadah Amin. dan Ustaz Abdul Aziz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten pisan tidak on cam Ustaz. Mohon maaf. Eh mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Hmm, eh apa menarik tadi tentang yaksha tadi bab tentang eh, menilai objek dakwah kita atau mad'u kita gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Makanya kita bisa melihat ada potensi yaksha pada diri peserta ngaji kita gitu. Dan kemudian sempat gitu ya dalam halakoh Quran yang saya bina itu pengen ada pengurus-pengurus yang ada gitu, yang jadi ketua, bendahara itu kemudian terlontar Umi diganti aja ininya pengurusnya sama si Fulanah gitu agar dia jadi si Fulanah ini jarang datang gitu. Setiap ada agenda ngaji itu ada aja alasannya Ustadz gitu. Kemudian akhirnya pengurus ini tuh pada pengen ada pergantian pengurus dan nunjuk dia sebagai PJ supaya rajin datangnya gitu. Seperti itu. Saya sih mempersilakan aja, mangga aja kalau misalkan mau di rolling gitu. Nah itu makanya mohon penjelasannya Ustadz, makanya tepat enggak itu gitu, mengambil sikap seperti itu, keputusan seperti itu gitu. Eh, saya juga ini gimana ya kok jarang datang, ada aja alasannya gitu. Saya menyayangkan aja saya dan teman-teman yang lainnya yang alhamdulillah pada care gitu ke dia gitu. Dan memang di sana kita itu melihat dia sosok yang punya potensi gitu ya, yang punya dia itu harus dikasih jabatan loh gitu. Yang lainnya juga melihat seperti itu, yang pada akhirnya eh, barangkali gitu ya dengan dikasih jabatan itu tadi harapannya gitu. Kemudian rajin gitu, kemudian di grup juga dia respon dengan baik gitu. Seperti itu Ustaz. Jazakallah khairan. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, dulu pernah kita jelaskan ya, bukti adanya yaksha itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang sisi pertama fil ma'murad, sisi yang kedua fil manhiyat. Bagaimana sikap manusia terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Bukti orang yaksha, semua yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak ingin ketinggalan. Dari yang terkecil sampai yang besar, dia nggak ingin ketinggalan.
Karena dia tahu kalau saya hadir kajian seperti ini, insya Allah saya dapat as-sakinah, dapat ar-rahmah, dapat doaul malaikah, dapat mahabbatullah. Ya. Saya takut kalau gara-gara saya nggak ngaji, saya tidak mendapat ini. Jadilah dia berusaha ngaji. Ya. Itu bukti secara umum adalah perhatian manusia terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Apa jadinya kalau hidup saya berlarut-larut, ya, sepekan, 2 pekan, 3 pekan tanpa sholat malam misalnya, ya. Padahal waktu-waktu sholat malam itu waktu yang sangat mahal di sisi Allah. Ya. Kamu kehilangan uang 10 juta gimana perasaan? Ya sedih, nyesel. Ya. Nah, gimana kamu kehilangan waktu menjelang subuh? Itu hitungannya kalau saja diuangkan itu 2 miliaran. Nah, kamu nggak sedih itu berarti ada masalah apa? Yakhsha. Yakhsha kamu kepada Allah minim sehingga kehilangan waktu menjelang subuh namanya al-ashar. Kamu nyantai. Kehilangan waktu nggak tilawah nyantai. Berarti kamu nggak yakhsha atas janji-janji baik Allah itu. Enggak sholat 2 rakaat sebelum subuh yang kalau diuangkan itu lebih baik daripada dunia dan isinya, kamu enggak nyesel. Berarti kamu enggak punya yakhsha. Ya. Di fil ma'murat yang ditakutkan kalau dia tidak mendapatkan berbagai macam fadilah dari yang diperintahkan. Siapa yang baca Quran nanti di akhirat, Qurannya yang mencari dia untuk ditolong. Apa enggak takut ketika nanti teman-temannya semua ditolong oleh Al-Quran karena dulu punya hubungan dekat dengan Al-Quran, ya. Sementara dia nggak dicariin, dia nanya sama temennya, kenapa kamu ditolong Al-Quran kok saya enggak? Saya kan juga orang beriman. Kamu dulu rajin nggak belajar ngaji Qurannya? Ya. Enggak, ya itu karena Al-Quran akan menolong orang yang menjadikan Al-Quran itu lebih dari sekedar tilawah, udah kayak menjadi sahabatnya, jadi soulmate-nya istilahnya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Ya, dalam larangan juga begitu. Ya. Bagaimana betapapun kalau kamu melaksanakan larangan ini, emang kayaknya baik-baik aja, tetap sehat. Iya sekarang, gimana nanti kalau eh, baru terlihat setelah 10-20 tahun. Ayo dong takut kepada Allah. Ya. Terus berhenti kapok, nggak mau berbuat. Nah, itu namanya yakhsha. Ya. Jadi apa-apa itu selalu pertimbangannya Allah. Gimana Allah kalau nggak sayang sama saya? Gimana kalau Allah marah sama saya? Sehingga dia ingin selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Ya, kalau personal begitu sifatnya istihad, ya. Ya, ya silahkan beristihad. Siapa tahu benar kalau dikasih jabatan, ya insya Allah orang ini akan lebih rajin, ya. Walaupun penting dialog di bab ini, ya, ya. Ada masalah apa dan seterusnya. Apa iya? Bila perlu ditanya, apa iya kalau kamu dikasih jabatan nanti bisa lebih rajin dan seterusnya. Allah a'lam. Ya, Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya di ruang chat, Ustaz? Iya, silakan Ya. dibaca. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apa hikmah yang bisa diambil kalau kenyataannya negara Arab yang mendukung Zionis, tapi barang tambang masih mereka miliki? Iya, dalam hadis dikatakan, ya,
jika engkau melihat orang yang tidak taat kepada Allah, ya, tapi Allah kasih berbagai mana nikmat keduniaan, maka yakinilah bahwa itu istidraj. Ya. Idza ra'aitallaha yu'til abda, ya, yu'til abda an-ni'ama ala ma'asihi fahuwa istidraj. Ya. Istidraj itu bisa punya dua tujuan. Ya. Siapa tahu besok dia, bulan depan, tahun depan, dia bertobat. Nah, kalau seperti itu, maka insya Allah istidraj itu positif. Tapi bahayanya orang kalau nggak nyadar itu istidraj. Ya. Enggak, ini saya baik-baik aja. Jadi kalau itu istidrajnya nggak disadari, maka sungguhnya calon-calon adab itu ditabung oleh Allah. Ya. Ya, ibarat air itu ya ditampung ya. Sebetulnya airnya cuma ya katakan satu gayung, tapi kalau ditampung, 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 ditampung menjadi katakan ribuan, ratusan ribu kubik misalnya, terus dibuka air itu terjadilah ya, ya, banjir bandang yang luar biasa. Ya. Begitulah adab karena istidraj itu kelihatannya aman-aman aja. Tapi kalau sudah keterlaluan, istilah surat Al-An'am 45 itu, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kalau kamu enggak nyadar-nyadar akibat maksiatmu, bahkan merasa oh saya baik-baik aja walaupun saya enggak taat, wah itu justru akan semakin dibuka oleh Allah. Ya. Tapi kalau enggak tobat juga, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ya. Jadi dikira kalau nggak ada dampak apa-apa berarti nggak apa-apa ya. Jelas-jelas bahkan ada negara Arab ikut berandil membiayai Israel. Ayo habisin tuh orang Palestina. Ya. Maka Allah katakan wala tahsaban Allah ghafilan amma ya'malul zalim. Jangan dikira Allah tidak ngerti, tidak paham bahwa ada orang-orang zalim yang sedang merajalela dengan kezalimannya. Ya Allah tahu itu. Ya. Baik, Allah alam. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kalau satu lagi, Ustadz, ada pertanyaan lagi? Iya, silakan ya. Ya, Alhamdulillah. Ustadz yang dirahmati Allah, izin bertanya, secara umum isi kandungan Al-Quran itu paling banyak kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Bahkan dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol dengan Nabi Musa alaihissalam. Tazkirohnya dalam hal ini apa yang bisa diambil ya Ustadz? Karena sejarah faktanya berulang. Ya, para ulama sepakat dalam ini ya, ibrahnya karena banyaknya kesamaan tantangan Nabi Musa itu dengan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa yang dialami oleh Nabi Musa cenderung jauh lebih dahsyat daripada yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya. Jadi dengan membaca Al-Quran ketemu Musa lagi, maka insya Allah manusia akan mendapat bekalan dari Al-Quran. Ya. Misalnya dikatakan inna fir'auna wa hamana ya, eh, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma ya. Fir'aun dan panglima perangnya dengan prajurit-prajuritnya semua adalah memusuhi Nabi Musa ya. Jadi
ada kelompok istilahnya oligarkinya, yaitu ya Korun, ya. Ada kelompok ulama-ulama jeleknya, ada Bal'am namanya yang disebut di surat Al-A'raf, ya, watul alaihim naba alladzi atainahu ayatina, ya. Orang-orang yang diyakini keulamaannya oleh masyarakat tapi untuk mendukung Firaun, ya. Ya, apa militernya, ya, pokoknya semua ada, ya. Orang-orang nggak peduli dengan agamanya, udah bodo amat, yang penting terserah saya, ya. Ya, jadi banyak kesamaannya antara yang dialami Nabi Musa dan Rasulullah, walaupun Rasulullah sering mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya asyadda min hadza. Allah merahmati Nabi Musa yang dulu disakiti oleh umatnya melebihi yang saya rasakan ini, ya. Sehingga ini kalau dipahami oleh umat Muhammad, ya, dan tentu yang bisa merasakan orang yang terjun dalam dakwah, ya. Maka Al-Quran akan menjadi bekalan bagi dirinya, beri penguatan-penguatan atau istilahnya tathbit, ya, penguatan-penguatan atas dakwahnya, ya. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sampai di sini gaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.